Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bukan Programmer, tapi akan menyajikan salah satu pemrograman yaitu visualbasic.net. Apa sih itu visualbasic.net? Visualbasic.net adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Microsoft untuk mengembangkan eh, aplikasi Windows. Kalau bahasa kita adalah software untuk membuat software berbasis Windows. Ada beberapa contoh software yang dibuat dengan pemrograman visualbasic.net, yaitu seperti software manajemen kasir seperti yang digunakan di minimarket, software service kendaraan, software antrian, dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari pemrograman ini, saya akan memberikan tips seperti pengalaman saya dalam mempelajari pemrograman ini. Walaupun nggak punya skill tentang pemrograman ini ya. Yang pertama adalah suka mengoperasikan komputer. Terus yang kedua punya penasaran terhadap software-software komputer. Contohnya adalah bagaimana sih cara membuat software, misalkan software kasir atau software apa gitu. Kemungkinan yang bisa dipelajari saat yang kebanyakan dipelajari ya, kebanyakan adalah software manajemen ya. Yang ketiga, memahami logika walaupun hanya sedikit. Nah, nanti kan kalau sedikit-sedikit lama-lama pasti menjadi bukit ya, atau menjadi bisa uh, banyak mengertinya. Yang keempat, coba-coba dengan memulai mempraktekkan dan memahami visualbasic.net. Kalau saya sih biasanya ya, yang pernah saya pelajari yaitu sedikit teori, lalu praktek, kemudian memahami teori dari praktek tersebut. Nah, oke, sekarang kita buka software basic visualbasic.net-nya, dan kebetulan saya menggunakan visualbasic.net melakukan teori dan praktek. Klik 2 kali pada software Visual Basic, new project, dan Windows Form application. Kalau bahasa di Indonesia application, kalau bahasa Inggrisnya adalah Windows Form Application, mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan ini kita pilih frame networknya juga. Kalau saya sementara menggunakan net framework 4 ya. Nah, nanti juga bisa di upgrade sendiri, download di website resmi Microsoft. Kita beri judul yaitu latihan. Nah, saya menggunakan huruf besar semua aja. Latihan vb.net, atau jangan latihan ya, belajar aja, belajar vb.net. Nah, seperti ini. Kemudian di mana kita akan menyimpan project tersebut. Nah, di sini kebetulan saya di data ya, bukan untuk install Windows-nya ya. Data itu biasanya penyimpanan yang nggak bergabung dengan ini. Jadi supaya suatu saat Windows-nya rusak, data project-nya masih aman ya. Saya betul sudah berada di ini data E ya, bukan bukan local disk C. Misalnya di sini ada local disk D atau E atau G biasanya. Jadi saya pilih yang
Ini saya cancel aja karena saya udah mau menyimpan di database ini. Terus klik OK. Nah, di sini sudah muncul form 1 ya. Sebelum kita melakukan teori dan praktek, terlebih dahulu kita lihat toolbox yang ada di Visual Basic.net ini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan tab ya. Ini yang toolbox. Di sini ada pointer, ini adalah menormalkan atau membuat pointer seperti yang digerakkan ini ya, tanda panah. Nah, ini button, nah, seperti ini button. Checkbox, nah seperti ini, dan ada checklist box, dan masih banyak lagi label. Nah, nanti yang kebanyakan dipakai mungkin ya button, checkbox, checklist box. Nah, ini nih list view mungkin ya, calendar ini jarang, saya belum pernah makanya. Text box, radio button, picture box, dan ada juga di sini seperti flow layout panel, group box panel, dan tab control, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan yang awal ya, yaitu menampilkan teks dari text box 1 ke text box 2 di satu form ya. Nah, saya mencari text box-nya. Nah, ini kita perlukan text box, lalu text box lagi kita samakan aja, lalu disimpan. Nah, seperti ini. Nah, ini ganti nama menjadi tampil. Nah, untuk melihat mengganti nama atau teksnya itu di sini ya, di bagian kanan ini bawah. Ini ada beberapa pengaturan atau setupnya. Nah, ini misal ada size-nya 75, ini bisa misalkan dipanjangin menjadi 100 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi panjang seperti ini. Nah, sekarang kita klik dua pada button tampil di sini ya. Di sini menggunakan seperti apa ya, persamaan atau apa gitu ya. Text box 1.txt sama dengan maaf, ini kebalik ya. Text box 2.txt sama dengan text box 1.txt. Kemudian kita start, atau ini simbol play ya sebenarnya ini, atau bisa juga tekan F5. Ini saya menekan F5. Nah, seperti ini. Misalkan saya. Nah, di sini menampilkan di text box 2-nya yaitu saya. Dia. Nah, seperti ini ya cara kerja, bukan cara kerja, awal mempelajari Visual Basic.
Kalau dulu saya hanya coba-coba seperti ini. Kemudian yang teks dari text box 1 di form 1 ke text box 2 di form 2 ya. Ini saya hapus dulu, gak apa-apa. Saya akan membuat formnya satu lagi, yaitu pilih project, add form. Kita biarkan aja menjadi nama form 2. Tambahkan juga di sini text box atau label. Kita dua sekaligus supaya cepat ya. Ini saya hapus. Nah, menampilkannya adalah seperti ini. Kita panggil dulu formnya form 2. Nah, ini textbox 1.txt sama dengan, nah kalau di formnya sendiri tidak usah menambahkan form satunya, jadi langsung. Atau kalau misalkan mau ya di sini tambahkan me. Nah seperti ini. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian form 2 sama ya. Form 2 dot label 1.txt sama dengan textbox 1.txt. Nah, baru kita tampilkan form 2-nya ya. Form 2 dot show. Nah, seperti ini. Form 2.show ini ada dua cara, yaitu hanya show saja dan satunya adalah show dialog. Ini sekalian mencontohkan untuk show dialognya dan show yang bukan dialog ya. Nah, ini saya membuat menjadi kata apa ya, kamu misalkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nih, kalau misalkan yang bukan dialog, ketika kita klik bebas, maka ini berpindah atau pisang. Nah, kalau untuk yang show, saya hapus dulu show dialog. Nah, seperti ini. Ini contohnya adalah seperti ini. Kita start, ketik dia dan saya. Nah, ini nggak bisa klik bebas, jadi harus di close dulu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi ini tidak hilang, jadi nunggu di close dulu baru bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan teksnya mungkin sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekarang membuat message box atau pesan box. Kalau bahasa Indonesia kan box pesan ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini saya akan menghapusnya ya. Misal hapus. Nah, ini namanya pesan box ya. Box pesan. Konfirmasi. Seperti itu. Saya akan klik OK untuk menghapusnya. Nah, tinggal satu mencoba kita membuat pesan boxnya ini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini saya hapus. Pesan box adalah penulisannya seperti ini. MSG box. Nah, kita
tulis stringnya, nama saya adalah, maaf ini tadi masih di caps lock, adalah Irwan. Oh maaf ini nggak bisa dipetik ya, ini jangan petik ya. Nah, seperti ini cukup. Nah muncul nama saya adalah, oh ya tadi Irwannya nggak ketulis. Nah sepertinya oke. Kalau mau ditambahkan lagi, misalkan kayak simbol ikonnya ya, nama saya adalah Irwan, nah koma, nah mau pilih yang mana, misal information, nah seperti ini ya, klik, maka akan tampil, nah ini nih, ini icon ini nih, nah seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa icon, misalkan question apa ini, atau exclamation. Oke, cancel question. Nah seperti ini. Coba kita cek. Oke, cancel ya. Seperti apa? Nah ini dua. Oke, cancel. Nah ini tombolnya sama aja, karena belum ditambahkan perintah lagi. Dan di sini misalkan question. Nah bisa juga ditambahkan di sini untuk keterangan di atasnya. Misalkan informasi. Nah seperti ini. Untuk mengganti judul pesan boxnya. Nah ini informasi atasnya ini. Ya kan, kita klik OK. Nah ini pesan, coba-coba pesan boxnya ya. Kemudian konfirmasi untuk membuka form 2 melalui lewat pesan box tadi ya. Kita buatkan project lagi. Nah form 2. Nah ini. Jadi seperti ini. If musicbox.show, dan jika pesan box ditampilkan, nah ini, apakah Anda yakin akan menampilkan form 2? Nah seperti ini, form 2 ya, koma. Ini kalau untuk judulnya di sini ya, konfirmasi, konfirmasi. Nah seperti ini. Nah ini. Konfirmasi. Nah, seperti ini ya, sama dengan Windows Form dialog result jika menghasilkan yes.
maka form 2 ditampilkan. Kita menggunakan dialog ya. Else exit sub ini jika yes maka form 2 ditampilkan, jika tidak maka exit sub. Nah, jika tidak terjadi apa-apa ya. Kita tes lagi. Nah, apakah Anda yakin akan menampilkan form 2? Ini jika tidak terjadi apa-apa. Nah, ini ya ketika di OK maka form 2-nya loh, kenapa tidak tampil ya? Ini sepertinya saya harus exit sub juga ini, exit sub form 2.show dialog. Kita coba. Kayaknya ada yang salah. Yes, no bukan OK cancel. Maaf ini kesalahan ini ya. Harusnya yes no bukan OK cancel. Kurung sama dengan seperti ini. Ini saya hapus lagi. Maaf ini kesalahan. Harusnya yes atau no. Nah, maka ketika kita klik di form satunya dia tidak mau. Kita close lagi. Ketika no ya, ketika yes. Nah, kemudian kita pesan box yang mengambil dari text box. Saya akan menambahkan text box di sini ya. Text box, nah seperti ini. Saya hapus lagi. Nama saya adalah titik 2. Nah, kita tambah dan textbox 1.txt. Nah, seperti ini ya. Ini dan lagi ditutup dengan dan atau apa ini ya, bahasa pemrogramannya lupa saya. Koma. Maaf ini tutup lagi ya. Koma. Information. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan sini akan menambahkan lagi, nah, informasi. Nah, sini. Saya akan ketik di pesan box ya.
Irwan, misal seperti ini. Nah, nama saya adalah Irwan. Oke. Irwan. Pakai huruf besar ya, supaya sama. Nah, Irwan. Nah, apabila misalkan itu namanya mau ditampilkan, misalkan di bawahnya sini, misalkan kita tambahkan yaitu nah ini VB New Line. Nah, seperti ini. Ya. Nanti akan tampil di bawahnya. So, seperti ini. Irwan. Nah, nama saya sudah tampil di bawahnya. Dia. Nanti ini. Dia. Nah, nama saya adalah Dia. Oke, mungkin ini dulu tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan tentang hal ini, bisa ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.